Selamat pagi murid-murid kelas 7 SMPK Gamalia, bertemu lagi dengan Pak Rahmat di mata pelajaran seni lukis. Hari ini, Pagi, Pak. selamat pagi ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu, di mana kita minggu lalu menggambar fauna ya, menggambar objek fauna. Objeknya apa? Faunanya? Reptil. Reptil. Ada yang gambar dinosaurus? Nggak bisa, Pak. Saya gambar ular. Gambar Nggak ular. bisa gambar dinosaurus. Randi gambar apa? Gimana Olivia? Enggak, Pak. Ya, ya. Jadi minggu lalu kita menggambar objek fauna reptil. Nah, hari ini kita masih akan kita masih akan membahas materi menggambar fauna, hanya hewannya kita rubah. Setelah reptil kita sekarang bermain-main dengan serangga. Nah, ada yang tahu serangga itu apa? Tahu lah ya, anak kelas 1 SMP masa nggak ada tahu. Tahu, Pak. Ada yang suka pecinta serangga di sini? Laba-laba. Ya, siapa yang cita-cita jadi Speedy? Speedy. Atau jadi tawon atau Ant-Man? Ada yang udah pernah nonton film Ant-Man belum sih? Tahu nggak sih? Sudah, Pak. Kenapa ya Ant-Man. telepon Pak? Udah. Bisa berubah jadi gede, bisa jadi kecil. Ya, itu Dulu Pak, itu mah nontonnya. yang Ant-Man aja udah ada Ant-Man sampai ketiga ya, kalau nggak salah ya. Terus nanti dia nyambung ke film ke film itu apa? Avenger, Komar. Avenger ya. Avenger kalian pahlawan hero favoritnya siapa aja nih? Nggak tahu, Pak. Timur Banyak. Pride. Saya tahu Pak, bingung saya. Bingung. Iron Man, Pak. Yang paling ini ya, kalau review di internet itu yang paling banyak difavoritkan itu Iron Man, karena dia tuh kayak keren banget kan, pakai jubah gitu kan, dan manusia biasa bisa bikin ya orang jenius. Kenapa nggak ada yang pengen jadi Hulk? Masuk. Aneh warna hijau. Tapi kan Hulk itu kan kekuatannya gede banget dan jenius ya. Hijau. Iya, OP Pak itu Pak. Di kolor hijau. Tapi takut, Pak, sama Hulk tanah. itu dia orang jenius kan, dia seorang peneliti. Terus Tapi saya lebih suka Thanos, Pak. Thanos, kamu pengen jadi orang manusia ungu ya? Iya. Jadi penjahat. Bapaknya Irfan. Atau Thor, nggak ada yang favoritin Thor ya? Thor, Nggak ada yang memfavoritkan Thor. suka. Aku Enggak punya, Pak. sih. Figurnya 2. Enggak terlalu ngikut Avenger. Nggak terlalu ngikutin Avenger. Nah, berarti nanti harus nonton. Nonton mah Terus udah, Pak. Iron Man sama Itu udah nggak Spider-Man ngikutin. bagus, Pak. Spider-Man seru. Kalau yang terbaru tuh apa sih? Yang terbaru? No Way Home, Pak. Loki udah pernah nonton belum Loki? Loki mah udah lama, Pak. Udah lama ya? Loki. Versi terbarunya. Dari film apa ya? Dari Avenger dulu, kok nggak salah. Oke, udah 49. Ya. Kita mulai ya materinya, kita cukupkan ngobrol-ngobrolnya. Baik, semuanya, hari ini kita akan menggambar objek fauna binatang, di mana binatang hari ini akan kita gambar adalah jenis serangga. Nah, jenis serangga di sini pasti semuanya sudah sering mengamati bentuk serangga di sekitar ya. Yang paling umum sih semut, kupu-kupu biasanya yang paling diinikan tuh. Semut, kupu-kupu. Tapi anehnya tuh ada nggak yang memfavoritkan serangga itu kecoa? Kenapa kecoa itu jarang difavoritkan? Padahal Jijik, Pak. Biji, kecoa Pak. itu satu binatang yang masih bisa bertahan yang masih bisa bertahan setelah ledakan nuklir, bayangin aja. Kecoa Iya, adalah tahu. binatang yang mampu bertahan setelah ledakan nuklir. Jadi dia Wah, keren. Immortal Pak teuing tuh Pak.
Dan dia masih tetap bisa hidup beberapa hari sampai seminggu lebih tanpa kepala, bayangin aja. Tapi kok baygon paeh. Saya kesel sama kecoa tuh itu Pak, apa sih, getek Getek. Karena kita sama apa ya? ya, Itu karena air dari kencingnya. kecil kita itu didoktrin, diajarin bahwa melihat kecoa itu kita tuh jijik, takut dan lain sebagainya, sehingga terbawa sampai gede tuh lihat kecoa tuh geli gitu. Anak saya karena belum pernah lihat kecoa, dia lihat kecoa tuh dia pegang. Padahal saya sendiri melihat kecoa itu geli ya, apalagi kalau kecoanya udah terbang, wah ancaman sekali. Tapi Oh dia Pak, saya waktu itu dengan santainya anak kecil itu dia pegang gitu, karena dia belum ada rasa takut terhadap binatang itu sendiri. Oke, kita langsung aja ya, langsung meniru, langsung menggambar objek gambar binatang. Bebas ya binatangnya mau apa. Pak Rahmat akan mencoba menggambarkan kupu-kupu. Silakan siswa-siswa yang lain menggambarkan objek serangga yang sudah dipilih sebelumnya. Saya juga kupu-kupu, Pak. 52. Nanti aja ya kita Pak Rahmat foto dulu deh. Biar tahu di awal yang masuk nih udah 50. Ini 50 siapa aja. Kita foto dulu ya. Silakan perlihatkan gigi kuningnya. Cheese. Satu, bentar ya, halaman kedua. Halaman kedua, silakan diperlihatkan gigi kuningnya. Cheese. Oke. Kita langsung aja ya, pindah ke kamera atas. Oke. Nah, objek kali ini yang akan Pak Rahmat gambar adalah objek serangga kupu-kupu ya. Nah, diperhatikan juga ketika menggambar. Nah, Pak Rahmat akan mencontohkan gambarnya di ukuran kertas A4. Tapi kalian menggambarnya tetap di ukuran kertas A3 ya. Karena kalau Pak Rahmat pakai kertas A3 nih, mejanya nggak muat, sempit nih. Oke, diperhatikan pertama objek gambar yang akan kita lihat itu seperti apa. Apakah itu kalian akan menggambar semut kah, kupu-kupu kah, atau misalnya tongeret. Tongeret itu bahasa Indonesianya apa ya? Asayal pernah lihat tongeret nggak? Iya, Pak, yang suka. Bunyi gitu ya, bunyinya. Nah, itu diperhatikan. Kita perhatikan objek binatangnya, diamati. Kalau misalnya tidak bisa mengamati secara langsung, silakan boleh dilihat foto ya. Amati melalui foto juga nggak masalah. Oke, ini baru bergabung lagi, sudah 50, nanti 55 ya. Jadi diamati dulu dari depan, dari belakang, dari samping, dari bawah, dari atas, dicari posisi paling nyaman, paling bagus melihat objeknya. Setelah itu kita perhatikan juga, oh iya, nih Pak Rahmat, kebetulan hari ini Pak Wendra ikut bergabung bersama kita ya. Salam dulu dong ke Pak Wendra semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak Wendra. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Kita lanjutkan ya. Nah, setelah kita amati objek binatang yang akan kita gambar, lalu kita buat sketsa dengan tetap memperhatikan proporsi perbandingan antara objek yang akan kita gambar dengan kertas gambar kita. Karena Pak Rahmat mencontohkannya di kertas A4, maka Pak Rahmat beri tanda nih, supaya nggak terlalu ke pinggir, nggak terlalu lebih dari bidang kertas yang kita pakai. Pak Rahmat kasih tanda sekitar sini ya. Hanya tanda saja, tidak diberi garis pinggir, karena pada dasarnya kita nggak usah pakai
nggak perlu garis pinggir. Gitu. Hanya kita memberikan tanda saja supaya gambar kita nggak keluar dari batas kertas dan proporsinya tetap enak. Jadi ada di tengah-tengah kertas dan tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil. Oke. Nah, Pak Rahmat akan mencontohkan gambar kupu-kupu ya. Di sini gambar badan kupu-kupunya dulu. Oke. Nah, perhatikan juga kalau misalnya ini wah terlalu besar, kelihatan nggak? Kelihatan ya garis sketsanya ya. Nah, kalau misalnya oh ini terlalu besar, kita kecilkan. Kecilkan. Jadi ketika membuat sketsa itu sambil diperhatikan perbandingan proporsi antara gambar yang kita buat dengan kertas gambar kita. Jangan sampai kertas gambar kita terlalu besar. Atau misalnya gambar kita terlalu kecil, ataupun sebaliknya ya. Ini diperkecil. Dari sini. Nah, ternyata Pak Rahmat terlalu atas nih, berarti harus diantisipasi. Jangan sampai gambar kita terlalu ke pinggir. Karena kalau terlalu ke pinggir, takutnya dia pas kita gambar akhir itu, pas kita finishing gambarnya dia keluar atau misalnya terlalu mepet ke pinggir sehingga proporsi atau komposisinya juga kurang enak. Maka kita perlu koreksi, kita perkecil ukurannya dengan pedoman yang tadi kita tandai ya. Ini sampai batas ini. Ini sketsa dasarnya sampai batas ini ya. Sketsa dasarnya sudah didapat. Ini bagian kakinya ntar ya. Nah, ini perbandingannya. Bentuk ukuran kupu-kupunya dengan perbandingan kertas sudah diukur, tidak keluar garis. Ini sampai sini, bawah juga nggak lewat dari garis pinggir, belakang juga sudah sampai sini ya. Dan posisinya juga udah cukup di tengah. Nah, inilah yang dinamakan pengukuran proporsi gambar. Jangan sampai gambarnya terlalu besar ataupun terlalu kecil, tidak berbanding tidak seimbang dengan kertas. Ya. Setelah sketsa dasarnya kita dapat, lalu selanjutnya kita masuk ke detail ya. Objek kupu-kupunya kita pertebal. Kalau misalnya di zoom, dilihat dari dekat ya, bentuk dari badan kupu-kupu itu dia dalam beberapa ruas ya. Jadi nggak mau ini hanya sketsa saja panjang, tapi dia bentuknya ada tersambung dalam beberapa ruas badan.
Nah, ini sayapnya, biasanya kupu-kupu itu ada di bagian sampai kedua sini nih. Berarti ini sayapnya perlu Kak perbaiki. Sini berarti. Oke. Biar nggak bingung, Kak hapus dulu ya. Biar nggak bingung nih, garis-garisnya dihapus dulu. Oke, bentuk sayapnya kayaknya kurang bagus ya. Kita perbaiki. Set. Oh, ini terlalu melindungi. Kalau posisi seperti ini, posisinya sudah dapat. Nah, kalau posisinya hanya seperti ini, kupu-kupunya akan terkesan 2 dimensi. Sekarang kita akan buat kupu-kupunya biar terkesan 3 dimensi, sehingga sayap sebelah pinggir sebelah sini juga tetap kelihatan. Ini sayap yang sebelah sana ya. Oke, sudah segitu aja yang kelihatan. Ini antenanya. Jadi kupu-kupu yang akan kita gambar jangan 2 dimensi, tapi tetap dia objek 3 dimensi ya. Oke, nah, ini badannya sudah. Sudah, ke sini. Sama sayap ya. Kakinya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kupu-kupu ada yang tahu nggak sih kakinya ada berapa? 6 atau 8? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Kayaknya 6. Kayaknya Kayaknya 6. lupa lagi. Nah, ini kakinya baru kelihatan 3, berarti yang sebelah sana juga tetap kita gambar. Set. Ini
Oke. Oke. Nah, bagian yang paling indah di kupu-kupu itu adalah sayap. Sayapnya. Sayapnya boleh dihias semenarik mungkin. Biasanya sayapnya itu menyerupai kepala hewan yang lebih besar ya. Sehingga gunanya adalah selain sebagai keindahan buat kupu-kupu sendiri, juga sebagai bentuk pertahanan diri. Jadi supaya kupu-kupu ini nggak mudah diserang sama pemangsanya. Pemangsanya seperti burung atau serangga lain yang lebih besar ya. Jadi ketika melihat sayapnya ini dia bisa nyamar. Ada yang kupu-kupu nyamarnya jadi ular, ada yang jadi hewan-hewan lain lah. Jadi sebagai bentuk penyamaran juga. Ataupun menyamar jadi kayak daun. Ada ya, kalau misalnya kamu search di internet itu banyak kupu-kupu yang bentuknya bagus-bagus. Oke, ini misalnya contoh kupu-kupunya dengan motifnya ya. Oke, ini bagian mata nih kupu-kupu. Terus apa lagi nih? Mulutnya kayak semut ya, dia mirip kayak mulut pemotong gitu. Nah, setelah objeknya jadi, lalu kita arsir. Kita pilih aja pencahayaannya, boleh bebas dari mana, yang penting diarsir. Jadi, kenapa diarsir? Supaya objek kupu-kupunya tidak terkesan flat. Jadi biar terkesan 3 dimensi ya. Agak dibersihkan gambarnya. Jadi suka ada buntut kayak gini sih, cuman nggak tahu, nggak semua kupu-kupu kali ya ada buntutnya gitu. Nah, di bagian ekornya biasanya suka ada cucuk-cucuk, bukan cucuk sebenarnya, bulu ya, bulu-bulu bulu-bulu bal. Ada juga yang kupu-kupu nggak berbulu kayak gini. Jadi bulu-bulunya tuh mirip duri-duri sih. Jadi kayak buat melindungi pertahanan diri gitu. Sini diarsir. Ini juga masing-masingnya diarsir ya. Terang. Oke, waktu kita kurang dari 7 menit.
Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Hari ini tugasnya gambar kupu-kupu, Pak. Hari ini tugasnya menggambar serangga. Nah, kamu boleh pilih. Oh, kirain harus kupu-kupu. Hanya mencontohkan contohnya serangga itu kupu-kupu. Pak Rahmat contohkan gambar kupu-kupu. Kamu boleh. Nanti serangannya bebas ya Pak. Ya, serangganya bebas. Tadi kan kita bahas ada semut, ada laba-laba, ada tongeret, ada Endman boleh nggak Pak gambar endman? ada cucunguk lagi kecoa, ada apa lagi? Banyak banget ya. Ada tumila, ya pokoknya banyak lah serangga-serangga itu ya. Nah, silakan kamu pilih mau yang mana serangga yang mau digambar. Ngikutin Bapak boleh nggak, Pak? Boleh. Masalahnya bakalan mirip atau enggak? Daripada bingung ya nyari, mendingan ikutin Pak Rahmat aja gitu. Iya, Pak. Saya juga mau gambar kupu-kupu. Ya, ya kalau Pak Rahmat kan kupu-kupunya ngadep ke kiri, kamu boleh ngadep ke kanan lah. Bedain, biar kreatif dikit gitu. Bedain lah ya dikit ya. Ayo, kurang dari 5 menit nih. Ada yang mau tanyain nggak? Tidak Pak. Tidak. Bingung mau nanya juga nanya apa. Bingung. Pak, kapan mabar? Ayo, nanya apa gitu tentang pelajaran lah, ayo. Kalau arsir sayapnya gimana, Pak? Arsir sayapnya, nah karena sayap kupu-kupu ini cenderung datar ya, kan dia nggak melengkung, nggak itu. Ya kita arsirnya standar aja kayak kita ngarsir kubus, gelap, ke sini terang. Atau misalnya sebaliknya dari bawah sini gelap, ke sini terang. Bebas. Kalau misalnya oh cahaya kan dari atas nih kupu-kupunya, ya udah berarti atasnya terang, bawahnya gelap. Cuman kan kita kasih motif dulu nih. Nah, si motifnya apakah mau misalnya kayak paramat ini, oh bagian sininya ini gelap, jadi kupu-kupunya ini gelap, ini berwarna gelap, ntar arsir. Jadi arsirnya dari ini agak tebal, tipis. Jadi arsir sekeren mungkin kupu-kupunya. Terus dalam menggambar itu jangan diem di bagian kepala aja yang dikerjain. Kayak paramat kan pindah-pindah nih, dari sini ngarsir, pindah ke sini, terpindah ke sini ngarsirnya. Kenapa pindah-pindah? Biar gambarnya tuh selesainya tuh barengan, jangan di sini aja terus. Biar kita juga nggak bosen ya, apa ya istilahnya, bukan butek, jenuh, nggak jenuh di satu sisi aja. Biar kita nggak jenuh menggambar hanya di satu sisi aja. Jadi bergerak supaya nanti gambarnya itu selesainya itu rata gitu. Di sini arsirannya ketebalannya segini, yang sebelah sini nanti juga ketebalannya sama rata. Nggak jomplang belang gitu. Batas pengumpulannya kapan, Pak? Kayak biasa jam 6 sore lah. Oke. Di GC itu Pak Rahmat setting jam 6 sore ya. Jadi kumpulkan lebih awal dari itu lebih bagus. Bagi yang belum selesai tugas minggu lalu atau belum dikumpulkan, segera dikumpulkan ya. Pak, boleh dikasih bunga daun? Boleh. Ini juga Pak Rahmat nanti backgroundnya ini, oh ini mau diemin di atas daun atau di atas ranting gitu kan. Dia lagi berdiri di atas ranting misalnya.
Jadi backgroundnya dibuat secantik mungkin. Semakin bagus gambar kumpulin, semakin bagus juga nilainya. Pak, Ya, kalau misalkan ini Zoom-nya udahan, nggak masuk lagi kan? enggak, kita cukupkan aja ya. Langsung diselesaikan gambarnya di ini. Silakan kalau ada yang mau moto dulu nih. Di screenshot dulu, ada yang mau screenshot. Parameter yang sampai 3, Ntar Pak. 1, 2, 3. Udah Pak. Oke, sudah ya. Baik, kita dulu nih, kita foto dulu yang hadir hari ini, parameter foto dulu ya. Silakan senyum, dibuka kameranya, gigi kuningnya diperlihatkan. 1, 2, 3. Si Ceris baru muncul, kemana aja. Hari update. Bapak itu tiba-tiba Hari hilang. update wae tiap hari. Sampai titik-titik teh update-annya. Baik, semuanya waktu Zoom-nya kayaknya udah habis. Kita cukupkan dulu materi hari ini. Silakan dilanjutkan menggambarnya sampai selesai dan dikumpulkan hari ini ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tanyakan via Zoom ke Pak Rahmat secara langsung. Via WhatsApp secara Ya langsung. WA, Pak. Via WA ya. Dan kalau misalnya nanti